Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kita pada siang hari ini dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Semoga ibadah kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Di antara kisah yang diabadikan oleh Al-Quran yang tentu setiap kisah yang ditulis oleh Al-Quran pasti penting dan memiliki makna dan akan selalu up to date, ya, tidak akan kemudian menjadi seperti novel atau kisah-kisah yang ditulis oleh manusia, dibuat manusia. Dan kisah tersebut ada di dalam surat Al-Maidah dari ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakanlah wahai Nabi, wahai Rasul kepada mereka, pada umatmu, berita atau kisah tentang dua anak Adam, ya, dua putranya Nabi Adam. Nah, di sini tidak disebutkan namanya, ya, tapi Al-Quran menyebut ibnai Adam, dua anaknya Nabi Adam. Ketika keduanya berkurban, ya, melakukan atau mempersembahkan kurban, maka Allah menerima kurban salah satunya dan Allah tidak menerima dari salah satunya. Dalam beberapa tafsir, dua putra Nabi Adam itu adalah Qabil dan Habil. Qala la aqtulannak, maka Qabil berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Ya. Ini berarti sudah ada rencana, ya, sudah ada keinginan, niatan untuk membunuh. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Maka Habil mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima kurban itu, amal itu dari hamba-hambanya yang bertakwa. Bahkan dia mengatakan, Habil mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Ya. Kalau kamu, ya, hendak, ya, jadi Al-Quran ini menggunakan kata kiasan, engkau lapangkan tanganmu untuk membunuhku, ya, maka sekali-kali aku tidak akan pernah tanganku ini melakukan hal yang sama untuk membunuhmu. Nah, ini Habil ini adalah profil hamba Allah yang benar-benar
takut kepada Allah. Maka dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ya. Dan Habil mengingatkan bahwa akibat dari pembunuhan itu, kalau keduanya saling akan membunuh itu, maka kedua-duanya akan menanggung dosa dan akan menjadi ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Sampai akhirnya benar-benar Qabil membunuh saudaranya Habil. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka dorongan nafsunya, ya, dirinya untuk membunuh saudaranya itu, maka benar-benar dia membunuhnya dan dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, jadi akhirnya bahwa benar Qabil membunuh Habil. Nah, yang menarik dalam kisah ini adalah adanya gagak, ya. Nah, ini satu burung, ya. Jadi di Quran itu menyebut ada beberapa nama-nama burung, ya. Ya. Jadi nama-nama burung, ya. Ya. Cuma nama-nama ikan nggak ada, ya, di dalam Al-Quran, ya. Nama burung ada. Ada hudhud. Kalau di ayat ini adalah burung gagak, yang dalam bahasa Arab disebut al-ghurab. Faba'atsallahu ghuraban, maka Allah mengutus seekor gagak, burung gagak. Nah, tak tahu apa karena itu, ya, sekarang burung gagak itu simbol kematian. Karena memang kisahnya burung gagak ini oleh Allah jadikan bagaimana pembunuhan pertama, ya, terjadi, ya. Ini kalau dihitung, ini Qabil dan Habil ini peristiwa pembunuhan pertama, ya, orang membunuh orang, ya. Nah, Sambo ini yang keberapa nih, ya? Sudah banyak sekali orang membunuh orang, ya, banyak. Nah, yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Kemudian Allah mengutus gagak yang mana di situ terdapat saudaranya gagak, ya, burung juga berarti, ya, yang dia mati, ya. Ada gagak yang mati, terus kemudian dengan paruhnya itu dan dengan kukunya itu dia mengais-ngais tanah, kemudian gagak yang mati tadi itu dikuburkan, ya. Jadi ketika Qabil membunuh Habil, dia nggak tahu bagaimana caranya mau membunuh, memperlakukan saudaranya yang mati, mau diapain gitu, ya. Ya, tentu yang jelas tidak dikirim untuk diotopsi, ya. Ya, maka bingung dia. Maka cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan atau untuk memperlihatkan bagaimana orang yang mati itu harus diperlakukan, gitu, dengan gagak tadi. Qala, ya, liyuriyahu kaifa yuwari sawati, untuk menutupi bagaimana mayat atau jasad saudaranya tadi. Qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ya, kata Qabil yang membunuh, ya, sungguh celaka aku, apakah aku tidak mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh seekor gagak itu, untuk menutupi
atau menguburkan temannya atau saudaranya, maka aku pun akan menutup ya saudaraku ini. Fa asbaha minan nadimin. Ya, maka Qabil ini menjadi termasuk orang yang merugi. Jadi ada penyesalan, orang-orang yang menyesal, minan nadimin. Ya, jadi pembunuh itu meskipun di awalnya dia itu semangat untuk membunuhnya itu besar, tapi pada akhirnya orang yang melakukan pembunuhan itu pasti menyesal. Nah, contohnya Qabil ini ya. Ketika dia membunuh Habil, maka fa asbaha minan nadimin. Pada akhirnya penyesalan yang terjadi. Nah, maka ini kaidahnya, orang yang membunuh itu menyesal pada akhirnya. Ya, tidak akan ada kepuasan. Ya, meskipun momennya nggak ketahuan. Ya, tetap saja karena akan ada dihantui oleh dosa itu ya. Ya. Nah, apalagi kalau ketahuan ya pasti lebih menyesal lagi. Nah, jemaah rahimakumullah, maka di ayat 31 ya terakhir tentang kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam itu, yang bisa kita ambil adalah bagaimana Allah mengisahkan tentang al-haq dan batil, ya, kejahatan dan kebaikan. Bagaimana seorang Qabil ini yang saudaranya yang begitu punya niat yang jahat untuk membunuh saudaranya sendiri, bukan orang lain, saudaranya sendiri. Ya. Karena apa? Karena hasud. Ya. Karena dia merasa bahwa ya, kenapa kok saudaranya yang lebih ya mendapatkan ya korbannya diterima, dia kan tidak ya. Jadi memang sudah tipe orang yang tidak baik ya, orang yang buruk hati, buruk karakternya ya. Nah, yang kedua adalah tipe orang yang meskipun dia diperlakukan dengan tadi ya kejahatan, dia tidak mau membalas. Ya, kita bisa lihat bagaimana pernyataan Habil itu. Ya, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, ini nampaknya tipe-tipe Habil ini susah dicari sekarang ini ya. Di orang dijahati orang diganggu orang, tapi dia sama sekali tidak akan pernah, bahkan dengan secara jelas mengatakan, saya tidak akan pernah melakukan hal yang buruk kepadamu sebagaimana yang kamu lakukan kepadaku. Itu. Kenapa? Inni akhafullah. Nah, inilah di sini ini pentingnya di sini. Kenapa dia tidak mau melakukan itu? Karena dia takut kepada Allah. Mungkin ada orang yang tidak mau melakukan itu karena enggak, nanti aku masuk penjara ya. Enggak, kalau nanti aku urusannya panjang karena urusan di pengadilan, urusan ini. Ini takutnya adalah takut dunia. Takut hukum ini, takut. Bukan karena ini akhafullah. Nah, inilah untuk bagaimana melahirkan ya jiwa-jiwa yang inni akhafullah. Orang yang melakukan kebaikan itu karena takut Allah, tidak mau membunuh. Bahkan kalaupun dia mestinya ya, kalau ini logikanya, kalau dia mau dibunuh gitu ya, ya ayo kita duel kan gitu mestinya ya. Ayo nanti siapa yang mati, kamu atau aku kan gitu ya. Ayo kita duel, kamu dulu atau aku yang mati kan begitu ya. Tapi dia nggak mau. Bahkan dia pun rela, kalaupun kamu mau membunuhku, aku tidak pernah sedikit pun punya niat untuk membunuhmu. Maka dalam Islam, kalau ada orang yang dibunuh, maka yang dosa, mendapatkan dosa besar adalah orang yang membunuh. Sementara orang yang dibunuh ya, maka dia bisa mendapatkan kebaikan atau pahala syahid.
Ya. Tapi kalau dua orang yang kedua-duanya berniat untuk membunuh, kemudian ya tentu mesti salah satu ya. Ya, kalau orang mau membunuh, saling mau niat membunuh, duel gitu ya. Kok ternyata mati dua-duanya, ya dua-duanya masuk neraka. Tapi sekalipun umpamanya yang meninggal salah satunya, maka kedua-duanya itu masuk neraka, kata Nabi. Nah, mana sahabat bertanya, ya Nabi mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dengan yang dibunuh, kedua-duanya di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka ya kita bisa terima, kita paham. Kok yang dibunuh pun juga masuk neraka, katanya. Ya, kata Nabi, sesungguhnya yang dibunuh ini dia keduluan. Kalau dia punya kesempatan pasti dia akan membunuh. Ya, ini mau kedisian wae gitu ya. Ya. Nah, maka disebutkan al-qatil wal maqtul finnar. Maka kalau ada dua orang yang sudah saling berniat untuk saling membunuh, menghabisi, maka siapapun di antara yang mati maupun yang hidup, yang membunuh maupun dibunuh, kedua-duanya adalah finnar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam itu berniat untuk membunuh orang, menghabisi orang lain itu nggak boleh. Dan ini adalah contoh Allah berikan contoh Habil ini. Ya, aku sekalipun tidak akan punya niat untuk membunuhmu karena aku takut kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Nah, kemudian tentang gagak ya. Tentu kita tidak boleh tatoyur ya. Kalau ada burung gagak terus kemudian kita sapa ya sing arep mati ya umpamanya. Tentu tidak seperti itu karena dalam Islam tidak ada tatoyur ya. Bahwa orang yang mengkaitkan nasib ya dengan burung ataupun dengan alam ya sekitarnya itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, sebagaimana ketika putra Rasulullah itu meninggal, Ibrahim ya, waktu itu meninggal terjadi gerhana ya. Nah, maka khawatir kemudian orang mengaitkan antara berarti gerhana ini ada kaitannya dengan kematian seseorang. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, meluruskan ya. Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yang kasifani limauti ahadin minan nas. Sungguhnya matahari, bulan itu adalah ciptaan Allah, keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang ya. Maka kalau kamu melihat gerhana maka hendaklah kamu melakukan sholat gerhana. Nah, jamaah rahimakumullah, maka sesungguhnya semua ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta raya ini, sesungguhnya semua itu penuh dengan makna, penuh dengan ibroh ya. Dan dalam perjalanannya manusia itu bisa membuat pesawat itu juga karena terilhami, terinspirasi oleh burung kan begitu ya. Teknologi yang dibuat oleh manusia, bagaimana pesawat bisa terbang, itu juga karena mereka melihat bagaimana burung dengan kedua sayapnya itu bisa terbang, tidak jatuh. Nah, maka alam ini sesungguhnya semua adalah ilmu. Alam semesta raya ini adalah ciptaannya Allah Ta'ala, dan semua yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala itu adalah ilmu Allah ya. Maka kalau ada orang yang mengatakan penemu ini ya, sesungguhnya ilmu itu adalah milik Allah, yang karena sumbernya ilmu dari Allah Ta'ala. Kalau manusia ya itu nggak punya apa-apa ya. Ya, bahwa ilmu itu sumbernya Allah Ta'ala. Nah, maka dulu para ulama itu ya, kenapa mereka itu dikenal
luar biasa penemuannya. Al-Biruni, Al-Jabar ya. Ya, bahkan yang menemukan angka itu bahasa India ya. Dulu ketika salah seorang ulama ini Al-Biruni ini termasuk di antara ilmuwan ya yang ya pada waktu itu sebelum Romawi ya sudah bagaimana untuk kalau Romawi kan angkanya pakai ya rumit gitu ya, angka 1 sampai 10 itu ya. Nah, itulah jasa mereka yang sedemikian besar terhadap ilmu pengetahuan. Nah, maka semua yang ada di alam semesta raya ini adalah sesungguhnya ilmu ya yang manusia wajib manusia pelajari. Maka kita diperintahkan oleh Nabi, tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu ya, amati tentang ciptaan Allah ya. Jangan kamu berpikir terlalu jauh memikirkan tentang zat Allah. Ya. Gusti Allah sak piro gedene ya. Ya, singgasan sak piro gitu ya. Enggak usah mikir Gusti Allah. Ya. Tapi amatilah, berfikirlah tentang ciptaan Allah Ta'ala ya, yang itu akan membawa kemanfaatan dan pada akhirnya akan manusia menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dialah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa alam semesta raya. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah hidayah untuk selalu bisa membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat. Ayat-ayat yang tersurat ada di dalam kitab suci, ayat Al-Quran yang kita diperintahkan untuk membacanya, mentadabburinya, memahaminya. Dan ayat-ayat yang tersirat yang ada di alam semesta raya, bahwa semua ini adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.